Akidah Islam memiliki kaitan erat dengan pemahaman seputar tawakal, rizki, dan ajal. Tawakal dalam Mu'jam Miqyasil Lughah diartikan sebagai izharul ajzi fil amr, yakni menampakkan kelemahan dalam suatu urusan, wal i'timad ala ghairik, dan bersandar kepada selain engkau. Sementara di dalam lisanul Arab, wakala billahi wa tawakkala alaih, maknanya adalah istaslama lahu, yakni menyerah, tunduk patuh kepadanya. Sementara secara hakiki makna tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Azza wa Jal, fi istijlabil masalih wa daf'il madar, di dalam memperoleh sebuah kemaslahatan dan menghindari sebuah kemudaratan. Min umurid dunya wal akhirah kulliha, dalam perkara dunia dan akhirat seluruhnya. Itu di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadirin sekalian, pernahkah sampeyan tertidur ketika di pesawat? Kalau tidak pernah naik pesawat, mungkin di kapal. Atau kalau tidak juga, tidur di taksi hulu sungai. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai tertidur begitu? Tidak lain dan tidak bukan karena kita percaya kepada pilotnya. Kita bersandar kepada nahkodanya. Kita yakin akan kemampuan sopirnya. Kita tidak kenal mereka, tetapi kita bisa yakin percaya dengan kemampuan mereka sehingga kita bisa santai ketika ada di dalamnya. Lalu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita yakin bahwasanya Dia yang berkuasa, Dia yang memiliki segalanya, Dia yang bisa memberikan saat makhluk itu mencegah. Tidak akan terjadi sesuatu pun kecuali atas izin dan perintahnya. Kalau kita yakin kepadanya, terus apa yang membuat kita ragu-ragu? Kita bisa taat perintah pilot, silahkan HP-nya dimatikan. Kita tidak protes. Lalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita yakin hendaknya sikap kita itu akan seperti sikap kita, kepasrahan kita kepada pilot ketika kita ada di dalam pesawat. Betulkah kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita masih memikirkan aturan siapa yang kita pakai? Tawakal kepada Allah adalah adanya sikap hati kita yang bersandar sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dalam semua perkara, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini poin yang terpenting terkait dengan tawakal. Kemudian yang kedua yang terkait juga dengan akidah, ini adalah masalah rizki. Rizki itu berbeda dengan kepemilikan. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rizki itu ada di tangan Allah semata. Bedanya apa dengan kepemilikan? Kalau rizki itu adalah al-ata, pemberian dari Allah Ta'ala. Semata-mata pemberian. Sementara al-milkiyah, hiya hiyazatus syai' bi kaifiyatin minal kaifiyat allati ajazas syar'u hiyazatal mali biha. Kepemilikan itu adalah penguasaan terhadap sesuatu. Dengan satu cara di antara berbagai cara yang dibolehkan oleh syara' untuk menguasai sesuatu tersebut. Ini bedanya. Sehingga apa yang ada di tangan kita, kalau itu tidak kita peroleh dengan cara yang dibenarkan syariat, maka itu sebetulnya bukan milik kita. Tetapi itu adalah rezeki kita yang haram. Apa yang kita peroleh dengan cara yang halal itu adalah milik kita. Tetapi itu belum tentu rezeki kita. Itu bisa jadi rezeki anak kita, rezeki istri kita, atau mungkin rezekinya pencuri ketika itu dicuri oleh orang lain. Ini bedanya. Jadi rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ketika Allah melarang orang untuk membunuh anaknya, Allah katakan, kami yang memberi rizki kalian dan juga anak-anak kalian.
Kerja itu adalah satu hal, kondisi yang bisa ya dengan kondisi itu mendapatkan rezeki, bisa juga tidak. Sehingga upaya usaha itu bisa ditiru tetapi rezeki tidak. Oh si A jualan sate laku banal di sana. Coba aja turuti jualan sate dengan rasa yang sama, dengan tekstur yang sama di tempat yang berdekatan, belum tentu hasilnya sama. Karena rezeki adalah semata-mata haknya Allah untuk memberikan kepada hamba-hambanya. Poin kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan rezeki ini adalah bahwasanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak perlu terlalu ragu-ragu dalam hidup ini memikirkan rezeki. Kita cuma perlu bersabar untuk menjalani proses dalam kehidupan ini sehingga Allah berikan rezeki itu dari jalan yang halal. Ibnu Abbas ya di dalam kitab Hilyatul Auliya beliau mengatakan ma min mu'minin wala fajirin. Tidak ada seorang mukmin maupun fajir illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizqahu minal halal. Kecuali Allah telah tetapkan baginya bagian dari rizki yang halal. Fa in sabara hatta ya'tiyahu atahullahu ta'ala. Kalau dia bersabar hingga rizki itu datang kepadanya, maka Allah akan memberikan rizki itu kepadanya. Wa in jaza'a fatanawala syai'an minal haram. Kalau dia tidak sabar, berkeluh kesah, kemudian dia memperoleh rezeki itu dengan jalan yang haram, naqasahullahu mir rizqihil halal. Maka Allah akan kurangi bagian dari rezeki dia yang halal. Oleh sebab itu, keyakinan rezeki seperti ini akan menjadikan orang menjauhi apa yang diharamkan Allah. Karena yang haram itu tidak menambah rezekinya, dia akan berupaya bersabar menjalani proses yang halal. Karena dengan cara yang halal pun rezeki itu akan datang kepadanya. Bagian selanjutnya yang terkait dengan akidah adalah masalah kematian. Banyak orang takut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, khawatir dia terjatuh di dalam kematian. Maka perlu kita sadari bersama bahwasanya sebab kematian itu hanyalah satu, yakni datangnya ajal. Yakni Allah telah tetapkan waktunya, saatnya kita mati, maka matilah. Kalau Allah belum tetapkan mati, bagaimanapun juga kondisinya, maka dia tidak akan mati. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Tidaklah akan mati seseorang itu kecuali dengan izin Allah yang sudah ditetapkan ajalnya. Oleh sebab itu tidak perlu takut ketika kita berada di dalam jalan yang benar. Yang perlu kita takutkan adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Kita khawatir pada saat itulah Allah wafatkan kita. Khalid bin Al-Walid berada pada puluhan peperangan. Pada peperangan yang paling dahsyat dari sisi perbandingan lawan, yakni perang Mu'tah, 3.000 melawan 200.000 musuh. Beliau masih hidup, tetapi beliau justru wafat di pembaringan. Kondisi mati kita seperti apa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Dan hendaknya ini berpengaruh di dalam kehidupan seorang muslim. Tentang rezeki dan ajal. Ini dua perkara yang kadang membuat kaum muslimin kadang tidak berani menghadapi kehidupan, tidak berani menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam hadis dikatakan itu penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Seolah-olah kalau dia melakukan ini, maka dia akan rizkinya berkurang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di dalam hadis mengatakan, fa innan nafsa la tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati hingga sempurna rizkinya. Oleh sebab itu ketika seseorang hidup maka tidak perlu khawatir rizkinya akan tidak ada. Jika pemahamannya seperti ini, maka seseorang akan melakukan upaya-upaya untuk kehidupan dia di akhirat lebih dominan di dalam hidupnya daripada dia memikirkan urusan-urusan duniawinya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi di dalam kitab Al-Ghuraba, beliau mengatakan, Yabna Adam,
Talabatad dunya talaba man la budda lahu minha. Wahai anak Adam, engkau mengejar dunia seperti orang yang mengejar sesuatu yang mesti adanya. Wa talabtal akhirah talaba man la hajata lahu ilaiha. Sementara engkau mengejar akhirat seperti orang mengejar sesuatu yang tidak berhajat kepadanya. Serius mengejar dunia. Nggak peduli panas, hujan, tetap bekerja untuk dapat gaji yang tidak seberapa. Tetapi mengejar akhirat untuk kajian, untuk dakwah, untuk sesuatu yang akan mengekalkan hidup kita di akhirat. Kadang kita tidak seperti itu. Hujan gerimis sedikit jadi alasan uzur kepada kita. Sakit kepala sedikit itu alasan kita, maaf Ustadz, sedang ada uzur. Bandingkan dengan saat kita mengejar dunia. Wad dunya qad kufitaha wa illam tatlubha. Dunia itu akan dicukupkan untuk engkau walaupun engkau tidak mencarinya. Ini bukan berarti tidak wajib bekerja. Wal akhiratu bittalabi minka tanaluha. Sementara akhirat itu engkau dapatkan dengan cara engkau mencarinya. Faqil sya'naka. Maka pikirkanlah keadaan engkau itu di akhirat bagaimana. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Suatu ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Rabi'ah, mintalah engkau kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang engkau minta." Rabi'ah ini seorang sahabat yang merupakan ahlus suffah. Sahabat yang miskin, tidak punya apa-apa. Tinggal di emper masjid. Masjid Nabawi waktu itu. Di mana Masjid Nabawi ini tidak seperti masjid sekarang. Kalau sekarang masjid rata-rata ada hambalnya, ada permadaninya, tidur di situ nyaman. Masjid Nabawi saat itu lantainya pasir masih. Rabi'ah bin Ka'ab seperti itu kondisinya, tidak punya harta. Diminta oleh Rasulullah, ditawari oleh Rasulullah, minta apa engkau, ku beri. Apa yang difikirkan Rabi'ah? Kata dia, ya Rasulullah, beri aku tempo, nanti aku akan berpikir. Akhirnya diberi tempo oleh Rasulullah. Dia kemudian berpikir, kalau aku meminta dunia, maka tidak meminta pun Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di bumi kecuali baginya ada rizki yang telah Allah tetapkan. Nanti aku akan meminta untuk urusan akhirat. Maka apa ketika Rasulullah bertanya, wahai Rabi'ah, apa yang kau minta? Kata Rabi'ah, aku meminta kepada engkau agar engkau memberikan syafaat kepadaku hingga Allah membebaskan aku dari neraka. Perhatikanlah ini bahwasanya sahabat yang miskin saja perhatiannya kepada akhirat jauh lebih besar. Satu tawaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari dengan permintaan yang mungkin oleh orang sekarang, kok mintanya begitu? Kenapa tidak minta harta yang banyak, kedudukan dan sebagainya? Inilah sikap keimanan yang tertancap di dalam benak Rabi'ah bin Ka'ab ini. Tawakal, rizki dan ajal ini punya kaitan. Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Aiman fawwadha ilaihi amrahu kafahu ma ahammahu. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupi apa yang membuat dia khawatir. Kepentingan-kepentingan dia itu Allah akan cukupi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Andai kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. La razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Pergi pagi-pagi burung itu dalam keadaan lapar,
kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Ini kaitannya tawakal dengan rezeki. Terus bagaimana kedudukan usaha? Apakah dengan begitu tidak usah bekerja? Maka itu adalah pemahaman yang keliru. Tawakal ini hendaknya kita lakukan sebelum berusaha, saat berusaha, dan setelah berusaha. Allah katakan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau engkau sudah berniat, punya azam, maka bertawakallah kepada Allah. Ketika berusaha, hendaknya hati juga bersandar. Usaha ini prosesnya mudah-mudahan Allah mudahkan. Ketika selesai usaha, maka juga harusnya bertawakal agar usaha yang kita lakukan tadi membuahkan hasil, bukan hanya kebaikan di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi tawakal ini kondisi hati ada pada setiap saat. Seharusnya begitu. Sementara kerja itu adalah masuk bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang burung tadi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, di situ mengutip penjelasan Imam Al-Munawi bahwasanya itu menunjukkan kerja burung itu bukan sebab datangnya rizki. La razaqakum kama yarzuqut thair. Siapa pelakunya? La razaqakum, yakni Allah. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rizki seperti rizkinya burung. Justru dalam hadis ini ada indikasi bahwasanya kerja itu harus dilakukan. Kenapa? Burung saja itu dikatakan di situ taghdu himason. Dia berangkat pagi-pagi, ya, tidak ngendon di sarangnya saja. Ini indikasi adanya usaha di dalam mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya tanpa usaha pun, kalau Allah mau, Allah kasih rizki itu. Bicara syariat itu bicara ini kewajiban, yakni bagi orang yang tidak ada hartanya. Kalau dia warisannya banyak, maka tidak perlu berusaha lagi. Dia bisa fokuskan hidupnya untuk beramal. Contoh lain adalah ketika Maryam alaihissalam dalam kondisi perut yang besar, kesakitan, akan melahirkan, lapar, bersandar di bawah pohon kurma. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam? Allah katakan wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkanlah pokok ya, atau batang kurma tersebut. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka akan jatuh kepada engkau kurma yang matang. Di mana logikanya ini? Orang dalam kondisi begitu, yang sehat saja suruh menggoyang pohon kurma, itu tidak akan jatuh. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi sulit sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang itu sekedar berpangku tangan untuk mendapatkan rezeki. Tetapi Allah menghendaki ada usaha. Sebagaimana juga ketika Musa alaihissalam dikejar Fir'aun sampai di tepi laut nggak ada jalan lagi. Allah Subhanahu wa taala katakan idrib bi'aswakal bahr. Pukulkanlah tongkat engkau itu ke laut. Yakni ada peran Musa di situ. Tidak semata-mata Allah langsung bukakan laut, tidak. Tetapi Allah menghendaki ada usaha di dalam merealisir apa yang kita inginkan. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ini kaitannya antara usaha, rizki, dan tawakal. Tawakal itu hendaknya tetap ada usaha di situ. Terus bagaimana dengan perubahan kalau kita ingin beraktivitas merubah baik nasib kita maupun kondisi masyarakat? Sama. Kaitannya dengan ini adalah bahwasanya kita wajib bertawakal. Allah yang akan mengubahnya. Yang kita anggap berat, itu ringan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi hati kita pasrahkan begitu. Tentang rizki dan ajal ketika kita menapaki jalan perubahan ini, hendaknya kita tidak terlalu hati menjadi takut karenanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menentukan itu. Terus apa yang harus kita pikirkan? Itu adalah nasib kita. Ya, di dalam lokomotif perubahan itu, kita ini berperan di mana? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika menafsiri ayat ini,
Ya, akhbarallahu taala fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam ayat ini. Annahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yaqa'a minhum taghyir. Bahwasanya Allah itu tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga terjadi perubahan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah yang mengubah, betul. Betul Allah yang mengubah. Tapi Allah mensyaratkan perubahan itu dengan orangnya harus ada upaya dulu. Siapa yang jadi pelaku ini? Imam Al-Qurtubi mengatakan imma minhum. Bisa jadi yang berubah itu seluruhnya. Dari mereka semua berubah. Au minan nadhiri lahum. Atau perubahan itu dari penguasanya. Kepalanya berubah, ke bawahnya ikut berubah. Bisa jadi begitu. Au mimman huwa minhum bisababin, atau dari sebagian mereka dengan suatu sebab perubahan, sebagian aja yang berubah, yang terjadi perubahan. Kama ghayyarallahu bil munhazimina yauma Uhudin bisababi taghyirir rumah bi anfusihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengubah kemenangan pada perang Uhud itu menjadi kekalahan. Karena apa? Perubahan pada diri pemanah. Pemanah saja yang berubah sikapnya, berubah pikirannya, dia meninggalkan bukit. Yang harusnya dia menjaga agar musuh tidak menyerang dari belakang, akhirnya ditinggalkan. Khalid melihat itu posisi kosong, berputar, menyerang kaum muslim dari belakang. Oleh sebab itu ketika kita bicara perubahan, maka hendaknya kita sadar bahwasanya upaya itu perlu. Tidak serta-merta begitu saja. Itulah memang keinginan Allah begitu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala agar perubahan itu ketika mau terjadi, ya 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bisa jadi itu karena seluruh rakyat, bisa jadi karena sebagian rakyat, bisa jadi karena pemimpinnya.